Sekarang kita akan membahas tentang siklus Krebs yang merupakan tahap ketiga dalam proses respirasi aerob, lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan kenapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Nah, siklus Krebs ini terjadi di mitokondria, tepatnya di bagian matriks mitokondria. Lalu, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan utama, yaitu sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinil, suksinat, fumarat, malat, dan oksaloasetat. Mari kita bahas satu-satu 8 tahapannya. Baik, tahapan yang pertama yaitu asetil koenzim A atau asetil-CoA yang merupakan hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga akan membentuk ikatan senyawa berkarbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat koenzim A akan dilepaskan. Nah, pada tahapan ini enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Selanjutnya akan diubah menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerasi. Pada tahap ini terjadi proses pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H2O yang disebut dengan dehidrasi. Nah, teman-teman, tahap kedua ini dibantu oleh enzim akonitase. Kemudian isositrat dengan 6 atom karbon akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron di mana elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses pengurangan 1 atom karbon di mana nantinya 1 atom karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah isositrat hidrogenase. Tahap selanjutnya alfa-ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Nah, pada tahap ini juga terjadi pengurangan 1 atom karbon dan pelepasan elektron sehingga akan membentuk CO2 dan NADH. Selain itu juga terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini, sehingga akan terbentuk ikatan suksinil koenzim A. Nah, teman-teman, enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenase. Pada tahap yang kelima, suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya, tapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun, pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik ATP ataupun GTP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim membantu tahapan ini adalah enzim suksinil-CoA sintase. Tahapan yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, teman-teman, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Perubahan suksinat menjadi fumarat pada tahap ke-6 ini dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase. Baiklah, kita lanjut ke tahapan yang ke-7. Pada tahap ke-7 ini terjadi perubahan fumarat menjadi malat. Pada tahap ini terjadi penambahan H2O atau air yang prosesnya dikenal dengan vibrasi. Nah, teman-teman, enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap ke-8 di mana malat akan diubah menjadi oksaloasetat kembali. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang membantu pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam satu kali siklus satu senyawa asetil koenzim A akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Nah, karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti terjadi 2 kali siklus sehingga hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Selain itu, terdapat pula produk sampingan yang dihasilkan oleh siklus Krebs ini yaitu 4 CO2.